Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang soal persamaan diferensial eksak ya. Jadi ini sudah soal yang ketiga. Jadi langsung saja perhatikan soalnya untuk soal nomor 3. Diberikan persamaan diferensial X dikali akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang X dx ditambah Y dikali akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang X dy sama dengan 0. Nah, sebelum kita selesaikan atau kita tentukan penyelesaian daripada persamaan diferensial ini, terlebih dahulu kita akan uji apakah ini merupakan persamaan diferensial eksak atau bukan. Nah, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu untuk rumus fungsi M-nya. Jadi ingat, untuk fungsi M itu adalah fungsi yang dikalikan dengan dx ya. Jadi dalam hal ini M-nya itu adalah X akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang Y. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu untuk rumus daripada fungsi M-nya, bahwa M itu sama dengan X, kemudian akar X kuadrat ditambah Y kuadrat itu dapat kita tulis dalam bentuk akar ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat yang ditulis dalam bentuk akar kita tuliskan dalam bentuk pangkat. Jadi kalau akar dia pangkatnya 1/2, kemudian dikurang Y. Nah, selanjutnya untuk fungsi M ini kita akan tentukan turunannya terhadap Y. Jadi kita simbolkan sebagai MY, artinya turunan fungsi M terhadap Y. Nah, perhatikan pada suku pertama ini di sini termuat variabel Y, sehingga ya itu dapat kita turunkan terhadap Y. Jadi untuk menurunkan bentuk tersebut, perhatikan karena Y di sini bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat bentuk pangkat, terlebih dahulu kita turunkan pangkatnya ya. Jadi kita gunakan aturan rantai dalam turunan dua peubah. Jadi X kita tulis sebagai koefisien dalam hal ini. Kemudian untuk menurunkan bentuk ini kita gunakan aturan rantai. Yang pertama pangkatnya kita kali ke depan, kemudian kita tuliskan kembali bentuk yang dipangkatkan. Setelah itu pangkatnya kita kurang 1, berarti 1/2 dikurang 1 hasilnya adalah -1/2. Selanjutnya kita kalikan dengan turunan yang dipangkatkan ya. Jadi dalam hal ini yang dipangkatkan adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bentuk itu kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah X kuadrat turunannya dia adalah 0 karena dia bersifat konstan ketika bentuk itu diturunkan terhadap Y. Sementara untuk Y kuadrat jika diturunkan terhadap Y hasilnya adalah 2Y. Jadi turunannya adalah 0 ditambah 2Y atau kita tulis 2Y. Kemudian dikurang. Nah, bentuk yang kedua Y diturunkan terhadap Y hasilnya adalah 1. Nah, inilah turunan M terhadap Y. Selanjutnya kita sederhanakan. Perhatikan ada bagian yang bisa kita coret antara 1/2 dengan 2 itu dia jadi 1 ya. Jadi kita coret bentuk itu. Kemudian kita satukan, kita sederhanakan. X dengan Y dapat kita kalikan ya. Kemudian untuk bagian yang berpangkat, karena dia pangkatnya negatif, bisa kita tulis, kita pindahkan dia ke bagian bawah ya. Dan pangkatnya 1/2 itu kita tuliskan dalam bentuk akar, berarti akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Kemudian bentuk yang terakhir adalah dikurang 1. Jadi bentuk ini merupakan turunan M terhadap Y. Nah, selanjutnya bagian yang kedua kita ambil fungsi N. Jadi dalam hal ini fungsi N itu adalah bagian yang dikalikan dengan dy. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya. N sama dengan Y, yang bentuk akar kita langsung tuliskan dalam bentuk pangkat. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini pangkat 1/2 ya. Kemudian dikurang dengan X. Nah, ingat untuk N-nya sendiri kita turunkan terhadap X ya. Jadi tadi untuk Y-nya kita turunkan terhadap, untuk M-nya kita turunkan terhadap Y, untuk N-nya kita turunkan terhadap X. Nah, sekarang perhatikan bentuknya serupa pada fungsi M. Bentuk ini kita turunkan menggunakan aturan rantai dalam turunan. Jadi untuk Y sendiri di situ dia sebagai koefisien ya. Jadi kita tulis. Nah, selanjutnya untuk bentuk pangkat ini kita turunkan terhadap Y. Aturannya sama. Pertama pangkatnya kita kali ke depan. Kemudian bentuk yang dipangkatkan, pangkatnya dikurang 1. Jadi 1/2 dikurang 1 hasilnya adalah -1/2. Kemudian dikali dengan turunan yang dipangkatkan. Nah, yang dipangkatkan di sini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bentuk itu kita turunkan terhadap X. Berarti untuk X kuadrat turunannya adalah 2X.
kemudian ditambah untuk y kuadrat turunannya terhadap x adalah 0 ya. Jadi ingat untuk turunan fungsi dua variabel itu pada saat kita turunkan terhadap x maka variabel yang lain itu bersifat konstan ya. Jadi di sini untuk y kuadrat kita turunkan terhadap x hasilnya adalah 0 karena dia konstan. Jadi 2x tambah 0 hasilnya adalah 2x, kemudian dikurang dengan turunan daripada x terhadap x dia sama dengan 1. Nah, selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan. Jadi nx sama dengan 1/2 dengan 2 dicoret. Kemudian antara y dengan x itu dapat kita satukan ya, kita kalikan seperti ini. Kemudian bentuk pangkat karena dia pangkatnya negatif sehingga bisa dituliskan menjadi penyebut ya. Jadi x kuadrat ditambah dengan y kuadrat pangkat 1/2. Untuk pangkat 1/2 bisa ditulis dalam bentuk akar ya. Jadi akar x kuadrat ditambah y kuadrat kemudian dikurang 1. Nah, sekarang bandingkan antara turunan m dengan y dengan turunan n dengan x. Itu jika diperhatikan maka dia memiliki bentuk yang sama ya, sehingga bisa dituliskan bahwa turunan m terhadap y itu sama dengan turunan n terhadap x, sehingga bisa dikatakan bahwa PD tersebut, artinya PD yang diberikan pada soal itu merupakan PD eksak ya, dia merupakan PD eksak. Nah, selanjutnya ya, kita sudah uji bahwa PD pada soal nomor 3 ini merupakan PD eksak. Nah, selanjutnya kita akan menentukan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Jadi ingat kembali bagaimana mencari solusi daripada suatu persamaan diferensial eksak ya. Jadi pertama untuk menentukan solusinya kita misalkan solusi PD tersebut adalah fungsi fx, y sama dengan c ya. Jadi ini langkah pertama untuk menentukan solusinya. Misalkan solusi PD tersebut adalah fx, y sama dengan c. Nah, dari pemisalan ini kita dapat mendapatkan hubungan bahwa turunan f terhadap x itu sama dengan m, dan turunan f terhadap y itu sama dengan n ya. Jadi ingat kedua hubungan ini nantinya yang akan kita gunakan untuk menentukan bagaimana solusi daripada PD tersebut ya. Jadi selanjutnya setelah kita buat pemisalan seperti ini, kemudian lanjut. Pertama kita bisa, jadi kedua bentuk ini kita dapat gunakan secara bergantian ya. Untuk soal nomor 3 ini saya lihat soalnya itu terserah teman-teman mana yang terlebih dahulu kita gunakan ya, karena dilihat dari bentuk soal itu keduanya bisa dilakukan ya. Oke, jadi langsung saja pertama kita menggunakan hubungan yang bahwa do f do x itu sama dengan m ya. Nah, dalam hal ini m itu diketahui dia sama dengan x ya, sesuai dengan soal yang diberikan, ditambah dengan y kuadrat kemudian dikurang dengan y. Jadi ini adalah m-nya ya. Nah, kemudian dari sini perhatikan untuk ruas kiri dari bentuk ini, karena f-nya diturunkan terhadap x, sehingga untuk menuliskan fungsi fx, y, maka masing-masing ruas dari bentuk ini, dari persamaan ini kita integralkan terhadap x ya. Jadi bentuk ini ketika diintegralkan terhadap x maka dia kembali ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi fx, y. Nah, selanjutnya untuk ruas kanan itu juga kita integralkan terhadap x ya, karena di sini ada dua suku penjumlahan, kita integralkan satu-satu ya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu x, kemudian yang bentuk akar untuk memudahkan integral kita tuliskan dia dalam bentuk pangkat. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat 2. Nah, bentuk ini kita integralkan terhadap x ya. Nah, kemudian dikurang. Selanjutnya untuk bagian yang kedua juga kita integralkan terhadap x, yaitu minus y. Jadi dikurang y dx. Nah, selanjutnya ingat pada saat
kita tuh integralkan terhadap X, maka konstanta dari bentuk ini dia merupakan fungsi dalam variabel Y ya. Jadi ingat penambahannya di sini kita tambah dengan konstanta GY ya. Jadi penulisan konstantanya itu bukan ditambah C, tapi kita tambahkan dalam bentuk fungsi dalam variabel Y ya. Nah, selanjutnya kita operasikan untuk bentuk integral. Kita operasikan untuk bentuk integralnya. Yang pertama bentuk ini. Nah, bentuk itu kita integralkan terhadap X. Nah, perhatikan bentuknya. Kita lihat itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi biasa. Jadi kita lihat bentuk yang berpangkat di sini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ketika bentuk itu diturunkan terhadap X, jadi kita turunkan terhadap X, maka dia hasilnya adalah 2X ditambah Y kuadrat diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 0 ya. Nah, ini dia sama dengan 2X. Nah, perhatikan hasil turunannya. Turunan dari yang dipangkatkan itu adalah 2X. Jika dibandingkan dengan bagian ini, itu keduanya hanya berbeda pada konstantanya saja. Nah, jika kondisinya demikian, maka bentuk itu bisa diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Ya, jadi kita tuliskan hasilnya dengan menggunakan metode substitusi ya. Nah, sekarang untuk memudahkan, pertama karena tadi ini turunannya adalah X kuadrat 2X, maka bentuk ini kita kalikan dengan 2 agar dia sama dengan turunan daripada bentuk ini. Ya, jadi X itu kita langsung kalikan dengan 2, kemudian yang lainnya kita tetap tulis seperti itu. Nah, di sini pangkat 1/2 dx. Nah, perhatikan agar senilai dengan bentuk ini, maka bagian ini kita kalikan dengan 1/2. Jadi 1/2-nya kita simpan di sini. Jadi ingat bentuk yang ini sama yang di atasnya itu dua bentuk yang senilai. Nah, sekarang untuk bagian yang selanjutnya ini integral Y terhadap X. Nah, dalam hal ini adalah konstan, sehingga untuk integral Y terhadap X itu dia adalah kita kalikan dengan X ya. Jadi hasilnya adalah XY. Kemudian kita tuliskan untuk konstantanya dalam hal ini adalah fungsi G dalam variabel Y. Oke. Nah, di sini masih ada bentuk integral, kita selesaikan jadi 1/2. Nah, di sini sudah memenuhi syarat metode substitusi. Ya, karena yang dipangkatkan hasilnya turunannya hasilnya adalah ini, maka untuk menentukan integral dari bentuk ini adalah yang pertama pangkatnya kita kali ke depan. Pangkatnya kita tambah 1 ya. Jadi S kuadrat ditambah Y kuadrat, pangkatnya 1/2, langsung kita tambahkan 1. Berarti hasilnya adalah 1/2 tambah 1, hasilnya adalah 3/2. Kemudian dibagi dengan pangkat itu. Pangkat yang baru tersebut berarti per 3/2. Ya. Nah, selanjutnya dikurang XY ditambah dengan G. Oke, jadi teman-teman ingat kembali bagaimana metode integrasi secara substitusi. Ya, jadi dalam hal ini merupakan metode substitusi biasa ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuk yang terakhir ini. Jadi di sini kita lihat 1/2 dengan per 2 ini bisa kita coret ya. Jadi untuk bagian yang konstanta pada bentuk ini dia tersisa 1/3. Jadi 1/3, kemudian yang memiliki variabel X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 3/2. Lalu dikurang dengan XY, lalu ditambah dengan GY. Oke. Jadi pada tahap yang pertama ini kita akan memperoleh bagaimana rumus daripada fungsi fx, y, di mana dalam hal ini fungsi f ini masih memuat sebuah fungsi yang belum diketahui, yaitu fungsi g. Ya. Nah, selanjutnya untuk pada tahap yang kedua kita akan menentukan bagaimana rumus daripada fungsi g tersebut. Jadi untuk menentukan bagaimana rumusnya kita akan gunakan hubungan yang kedua. Jadi di sini tadi hubungan yang kedua, jadi ini hubungan ini yang pertama ini yang kita gunakan. Selanjutnya pada langkah yang kedua kita yang gunakan ini ya, bahwa do f do y itu sama dengan n. Jadi itu yang kita gunakan untuk menentukan bagaimana rumus daripada fungsi g. Nah, jadi kita tuliskan terlebih dahulu hubungannya bahwa n itu sama dengan turunan fungsi f
terhadap Y ya. Jadi ingat bahwa N sama dengan turunan fungsi F terhadap Y. Nah, dalam hal ini kita bisa menentukan bagaimana turunan fungsi F terhadap Y. Jadi perhatikan bagian yang di atasnya. Itu dari situ kita dapat menentukan do F do Y. Jadi pertama bentuk ini kita turunkan terhadap Y. Nah, karena dia berbentuk pangkat seperti ini, maka kita gunakan aturan rantai. Jadi sepertiga kita tulis. Nah, sekarang kita turunkan bentuk ini. Pertama pangkatnya kita kali ke depan, berarti 3/2 ya. Kemudian X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini pangkatnya kita kurang 1, jadi 3/2 kita kurang 1, hasilnya adalah 1/2. Jadi teman-teman ingat kembali bagaimana prosedur aturan rantai dalam turunan. Nah, setelah pangkat kita uraikan seperti itu, kemudian dikali dengan bagian yang dipangkatkan. Dalam hal ini yang dipangkatkan dengan 3/2 ya. Jadi yang dalam kurung ini kita turunkan terhadap Y. Jadi pertama X kuadrat diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah 0 karena dia konstan. Lalu ditambah turunan dari Y kuadrat. Turunan dari Y kuadrat terhadap Y itu sama dengan 2Y. Jadi 0 ditambah 2Y, hasilnya adalah 2Y. Jadi bentuk itu turunannya terhadap Y sama dengan 2Y. Kemudian dikurang. Untuk bentuk yang kedua, XY diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah jadi Y saja yang diturunkan. Turunannya Y terhadap Y adalah 1, jadi tersisa X. S-nya di situ bersifat koefisien ya, jadi tetap ditulis. Kemudian untuk bagian ini kita turunkan terhadap Y. Berarti kita tulis bentuk itu jika diturunkan terhadap Y, maka bentuk penulisannya adalah G aksen Y. Artinya turunan fungsi Y terhadap turunan fungsi G terhadap variabel Y. Nah, kemudian kita sederhanakan hasil turunan ini. Ya, jadi kita sederhanakan hasil turunan ini, tapi langsung saja kita tuliskan bagaimana rumusnya N ya. Jadi perhatikan N-nya. Untuk N-nya sendiri itu berdasarkan soal diperoleh bahwa N sama dengan Y dikali akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi akarnya kita tulis seperti ini. Kemudian dikurang dengan X ya. Jadi lihat kembali soalnya, ini rumus daripada N, yaitu Y dikali akar X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang X. Nah, ini sama dengan, untuk bagian yang diturunkan kita sederhanakan, ini dengan ini habis, kemudian per 2 dengan per 2 habis, dengan 2 habis ya. Jadi yang tersisa pada bentuk itu adalah Y ya, adalah Y dikali dengan ini X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 1/2 atau X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat akar ya, karena dia dalam pangkat 1/2. Kemudian dikurang dengan X untuk yang bentuk yang terakhir ya, ditambah dengan Y aksen Y. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Perhatikan, bandingkan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Bentuk ini bisa dicoret karena sama. Bentuk ini juga dengan ini bisa dicoret karena sama. Jadi yang tersisa bahwa G aksen Y itu dia sama dengan 0. Ya, jadi ini yang kita peroleh bahwa G aksen Y sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh bahwa turunan daripada fungsi G terhadap Y itu dia sama dengan 0. Sehingga jika bentuk ini masing-masing ruas kita integralkan terhadap Y, maka G aksen Y menjadi GY 0 diintegralkan terhadap Y dia sama dengan konstan. Jadi kita misalkan dia sama dengan konstanta C1. Jadi di sini diperoleh bahwa fungsi G itu merupakan fungsi konstan ya, karena turunannya 0. Nah, selanjutnya kita satukan antara hasil pada bagian yang pertama tadi dengan hasil yang kedua ini, yaitu GY sama dengan C1. Sehingga bisa dituliskan bahwa solusi daripada PD tersebut bisa kita satukan. Untuk fungsi fx, y-nya bisa kita tuliskan kembali. Jadi kita simpulkan. Jadi solusi dari PD tersebut adalah, jadi kita tuliskan solusinya adalah fx, y sama dengan kita peroleh dia rumusnya adalah 1/3 dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 3/2
dikurang XY. Jadi teman-teman lihat bentuk ini ya, itu sebagai rumus daripada fungsi fx, y. Kemudian ditambah dengan gx. Nah, dalam hal ini gx-nya kita peroleh pada langkah yang kedua, dia merupakan fungsi konstan, yaitu C1 ya. Jadi ini. Kemudian ini sama dengan C ya, sesuai dengan pemisalan bahwa fx, y sama dengan C. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuk yang terakhir ini sebagai solusi dari PD tersebut. Berarti perhatikan di sini sepertiga dapat kita hilangkan dengan cara masing-masing rows kita kali 3. Berarti pada bentuk itu tersisa x kuadrat ditambah y kuadrat 3/2 dikurang bentuk ini dikali dengan 3 ya. Jadi hasilnya adalah 3xy ditambah 3c1 sama dengan 3c. Jadi ini hasilnya ketika kita kedua ruas bentuk itu kita kalikan dengan 3. Nah, perhatikan di sini ada konstanta, di sini juga ada konstanta. Bentuk itu kita satukan menjadi, kita tuliskan dalam satu konstanta saja ya. Jadi kita sederhanakan lagi. Hasilnya dia adalah x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat 3/2 dikurang 3xy. Bentuk ini sama ini, itu hasilnya sama dengan 3c dikurang 3c1. Nah, 3c dikurang 3c1 dapat kita sederhanakan menjadi K ya. Jadi itu merupakan konstanta lain juga ya. Nah, inilah bentuk yang terakhir merupakan solusi daripada PD tersebut. Jadi saya ingatkan teman-teman kembali bahwa untuk menyelesaikan PD eksak ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, kita uji dulu apakah PD tersebut termasuk eksak atau bukan dengan melihat hubungan bahwa turunan M terhadap Y itu sama dengan turunan N terhadap X. Nah, selanjutnya jika sudah terbukti bahwa itu merupakan PD eksak, selanjutnya kita menggunakan dua hubungan dengan melakukan pemisalan ya. Jadi pada dua hubungan tersebut kita lakukan dua langkah, di mana pada langkah yang pertama kita dapat menentukan rumus daripada fungsi f, di mana di dalamnya memuat fungsi g dalam parabol y ataupun dalam parabol x. Nah, selanjutnya pada langkah yang kedua kita akan menentukan bagaimana rumus daripada fungsi g dengan menggunakan hubungan yang kedua ya. Oke.